Dua informasi penting bagi pensiunan terkait dengan percepatan pembayaran skema pensiun, transformasi skema pensiun menjadi fully funded, serta taspen urutkan skala prioritas pencairan. Dua informasi ini kita sampaikan pada hari ini di Kamis 15 Mei 2025 pada sore hari ini. Kita masuk di informasi terkait dengan taspen urutkan skala prioritas pencairan. Bapak Ibu, kabar baik datang untuk para penerima pensiun PNS kategori janda, duda, hingga yatim piatu. PT Taspen memastikan bahwa gaji pensiun bulan Juni 2025 akan dicairkan tepat waktu, yakni pada tanggal 1 Juni 2025. Namun, ada satu hal penting yang wajib diperhatikan, yakni peserta pensiun harus sudah melakukan autentikasi atau verifikasi data sebelum tanggal pencairan. Bila tidak, pembayaran gaji bulan Juni akan ditunda. Siapa saja yang termasuk ke dalam kategori ini? Kategori penerima pensiun yang dimaksud mencakup pensiun janda atau duda, yaitu suami atau istri dari PNS yang telah meninggal dunia. Kedua, pensiun yatim piatu, yaitu anak dari PNS yang telah meninggal dunia dan tidak memiliki suami atau istri atau ahli waris utama. Keduanya berhak menerima pembayaran pensiun sesuai aturan yang berlaku dari Taspen. Taspen mewajibkan autentikasi dilakukan setiap 2 bulan sekali bagi kategori penerima pensiun yatim dan penerima pensiun janda duda, serta penerima pensiun tanpa ahli waris utama. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data penerima masih valid dan mencegah penyaluran dana kepada pihak yang tidak berhak. Adapun jadwal pencairan gaji pensiun yaitu jatuh pada Minggu 1 Juni 2025 yang akan disalurkan oleh PT Taspen. Syarat wajibnya adalah telah melakukan autentikasi atau verifikasi data sesuai dengan ketentuan. Jika autentikasi tidak dilakukan, Taspen akan menunda pencairan hingga proses verifikasi selesai. Adapun untuk melakukan autentikasi pensiun, Bapak Ibu bisa melakukan autentikasi melalui aplikasi Taspen atau berkunjung langsung ke kantor layanan Taspen terdekat atau mengunjungi langsung bank mitra tempat pembayaran pensiun. Pastikan Bapak Ibu telah melakukan autentikasi dengan benar dan tepat waktu untuk menghindari keterlambatan gaji. Gaji pensiun bagi janda, duda, hingga yatim piatu dipastikan cair pada 1 Juni 2025, namun hanya bagi mereka yang sudah autentikasi. Pastikan Anda atau keluarga Anda yang berstatus pensiunan telah melakukan verifikasi sesuai ketentuan agar dana cair tanpa hambatan. Nah, itulah terkait dengan prioritas pencairan gaji pensiunan untuk kategori yatim piatu, janda duda, itu intinya jangan lupa melakukan autentikasi. Kemudian terkait dengan percepatan transformasi skema pensiun menjadi fully funded agar tidak menjadi beban negara. Ruang fiskal dalam APBN 2025 untuk bergerak ekspansif dan membiayai berbagai program pembangunan nasional serta program berkaitan dengan janji kampanye Presiden Prabowo relatif sempit. Berbagai upaya dilakukan pemerintah, Kementerian Keuangan, dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat untuk sedikit melapangkan ruangan yang sudah penuh sesak dengan berbagai anggaran rutin termasuk pembayaran bunga utang negara. Langkah-langkah yang bersifat strategis untuk membuka ruang anggaran seperti efisiensi anggaran besar-besaran di kementerian dan lembaga serta dana transfer ke daerah yang melibatkan uang sebanyak 309 triliun hingga yang bersifat sektoral seperti perubahan skema pembayaran pensiun, pegawai negeri sipil, PNS, TNI, dan Polri yang menurut pemerintah membebani APBN. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap PNS yang berhenti
bekerja berhak menerima jaminan pensiun dan tunjangan hari tua sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jaminan pensiun PNS ini bukan sebatas karena mereka juga membayar iuran yang besarnya 4,75% dari gaji pokok, tapi sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian sebagai PNS. Sebenarnya, program jaminan pensiun bagi para abdi negara itu sudah ada sejak tahun 1951, ketika pemerintah Orde Lama menerbitkan peraturan interim pada 1951 yang membahas pemberian pensiun kepada pegawai negeri dan keluarganya. Wacana perubahan skema dana pensiun mengemuka sejak beberapa tahun terakhir. Salah satunya skema fully funded yang digadang bisa membuat para pensiunan membawa uang pensiun hingga 1 miliar rupiah. Perubahan skema dana pensiun bagi PNS kini tertuang dalam rancangan reformasi perlindungan hari tua bagi ASN yang ditetapkan dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF 2025 edisi pemutakhiran. Nah, hal ini tentu menjadi bukti bahwa percepatan reformasi pensiun ini telah dilakukan oleh para pemerintah. Para pejabat telah melakukan pembahasan-pembahasan terkait dengan reformasi ASN. Kebijakan reformasi sistem pensiun ini ditunggu-tunggu oleh para pensiunan. Tentu, adapun yang dinanti-nantikan adalah pesangon hingga 1 miliar. Dengan harapan bahwa uang 1 miliar ini bisa digunakan untuk berbagai kegiatan nantinya, termasuk modal usaha. Reformasi pada skema pensiun ASN termasuk pegawai negeri sipil diperlukan untuk mengurangi beban negara. Opsi yang dimungkinkan adalah fully funded. Skema fully funded pensiun adalah pensiun yang didanai penuh. Pensiun yang dibayar dari dana yang dikumpulkan oleh pemberi kerja dan peserta, yang selanjutnya diinvestasikan oleh lembaga pengelola untuk membayar manfaat pensiun. Menurut Astera, sudah saatnya ada peralihan pembayaran pensiun bersumber dari pengelolaan dana yang sudah diserahkan ASN, bukan APBN. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, APBN terus membengkak seiring dengan berjalannya tahun, jumlah pensiun meningkat, sehingga anggaran pun meningkat. Tidak hanya anggaran, biaya operasional pembayaran pensiun pun semakin tinggi. Kebutuhan anggaran semakin tinggi seiring dengan penambahan jumlah pensiun. Pemerintah juga mencatat tingginya biaya operasional. DPR dan pemerintah sudah menyepakati Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Meski demikian, aturan turunan belum rampung seperti peraturan pemerintah. Maka dari itu, strategi ke depan masih mengacu pada undang-undang sebelumnya. Aturan terkait dengan fully funded ini kapan diberlakukan dan siapa saja yang berhak menerimanya masih belum terbit hingga siang hari ini menjelang sore. Dan ini masih menjadi tanda tanya untuk kita bersama kapan fully funded ini akan mulai diberlakukan.